96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi sore ceria hari ini nemenin kamu bareng aku Rai ya. Sebenarnya nggak sendiri, ada Nindi juga yang nemenin kamu hari ini. Tapi karena Nindi lagi ada kerjaan sedikit, jadi aku sendiri nemenin kamu di hari ini. Dan tentunya bakal nemenin sampai jam 8 teman Pro 2. Spesial Ramadan hari ini di jam 4 sampai jam 5 bakal ada yang spesial juga di bulan Ramadan. Ada Tanya Pak Ustadz nih. Dan hari ini di sore hari ini kita udah kehadiran Ustadz yang insya Allah bakal memberikan kita pemahaman soal sabar nih. Kalau begitu mungkin lebih afdolnya aku langsung aja perkenalan diri. Halo Pak Ustadz, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada Ustadz Dr. Haji Ayub Subandi LC MAG Sidai ya? Yes. Bacanya kayak gitu ya Ustadz? Iya, CDA. Oke, jadi hari ini temanya soal sabar itu tanpa batas. Jadi nanti Ustadz kita bakal belajar sama-sama nih gimana tahun kedua sabar di bulan Ramadan. Ya. Betul. Ya. Tapi Pak Ustadz, sebelum kita masuk ke materi kita pada sore hari ini, mungkin Ustadz gimana puasanya hari ini, lancar? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda gimana? Alhamdulillah lancar Ustadz. Tapi gimana Ustadz perjalanan dari rumah ke RRI? Tadi agak kendala macet, tapi alhamdulillah macet lancar. Ya, Iya. mungkin karena udah jam pulang kerja ya Ustadz. Iya, betul. Oke. Mungkin Ustadz kita langsung aja ya masuk ke topik kita pada hari ini, sabar itu tanpa batas. Bisa Siap. mungkin diberikan pengantar dulu kepada teman P2 soal sabar itu tanpa batas Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihil mustakmilina asyarafa amma ba'd. Sahabat pendengar yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang di bulan Ramadan, bulan yang dimana bukan hanya bulan lapar dan dahaga ya, tapi juga adalah bulan kesabaran, di mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi SAW mengaitkan puasa ini dengan kesabaran. Ya, as-saumu nisfus sabri, bahwa puasa itu separuh dari kesabaran. Iya. Jadi kenapa puasa disebut separuh daripada sabar? Karena sepanjang hari itu kita menahan diri dari apa? Dari lapar, dari amarah, ya, menahan dari keinginan membalas, ya, menahan dari keluh kesah, ya. Nah, disitulah rahasianya. Kemudian sabar itu bukan cuma kita diam saja, tidak. Sabar adalah bagaimana kekuatan jiwa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajarahum bighairi hisab." Ya, jadi sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahala tanpa batas. Ya, dalam surah Az-Zumar ya. Nah, di situ ada tanpa batas, kalimat tanpa batas. Jadi bukan pahala yang dihitung. Ya, bukan pahala yang ditakar, tapi apa? Pahala yang tidak dibatasi. Ya, jadi karena sabar itu sendiri tidak terbatas. Mungkin ada pendengar yang sedang diuji ekonominya, ada yang diuji kesehatan, kemudian ada yang diuji misalnya persoalan rumah tangga, pasangan, ya, atau diuji dengan anak-anak yang berbeda dengan harapan. Nah, maka Ramadan itu datang bukan untuk menambah beban kita, tidak ya. Mungkin ada yang mengatakan ini kita sudah banyak masalah, disuruh lapar-lapar lagi. Nah, enggak. Ini Ramadan datang untuk sebetulnya menguatkan hati kita, ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, kan gitu. Mintalah pertolongan dengan apa? Dengan sabar dan salat. Nah, puasa ini membantu kita untuk sabar. Jadi sabar itu adalah cara kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar yang sama dimuliakan oleh Allah,
Sabar itu bukan berarti kita tidak boleh sedih, ya. Ya. Nabi SAW pun pernah menangis dengan seorang putranya yang wafat, ya. Bahwa beliau mengatakan innal aina la tadma, bahwa mata ini bisa menangis, wa innal qalba la yahzan, bahwa hati ini bisa sedih. Tapi apa? Kita tidak mengatakan kecuali yang apa? Yang Allah ridhai saja. Ya. Makanya kita diajarkan mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, bahwa kita semua ini adalah milik Allah dan semua adalah akan kembali kepadanya. Nah, maka itulah sabar. Jadi bisa saja hati kita terluka, bisa jadi kita sedih, tapi lisan itu tetap terjaga. Jadi air mata itu bisa jatuh, tapi jangan sampai iman kita yang runtuh. Iya. Jadi seperti itu. Dan karena ini Kak, biasanya kalau kita udah diuji dengan sebuah cobaan gitu yang berat banget, biasanya itu kita kayak kenapa ya dunia itu seolah-olah tidak berpihak kepada kita. Kenapa kita kayak bisa-bisa kita malah menjauhi yang sebenarnya harus kita dekati gitu. Seperti kayak mendekatkan diri kepada Allah gara-gara masalah ini gitu, Pak Ustadz. Disitulah kadang kita melihat sesuai yang berdasarkan maslahat kita saja. Apa yang menjadi patokan kita atau apa yang menjadi tujuan kita. Kita tidak melihat bahwa bisa saja ini adalah cara Allah yang lain untuk memperbaiki diri kita. Ada hikmah-hikmahnya. Banyak hikmah dibalik daripada apa yang kita alami. Tidak semuanya bisa jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita kejar-kejar justru ternyata berbahaya bagi kita. Dan Allah yang menciptakan kita itu lebih mengetahui mana yang lebih maslahat, mana yang lebih cocok bagi kita sendiri. Berarti tidak semua apa yang kita inginkan itu memang cocok untuk diri Betul, kita. Bisa jadi Allah bisa tahu apa yang kamu sebenarnya butuhkan. Betul. Okay. Tapi Pak Ustadz di bulan Ramadan ini juga bisa disebut sebagai bulan untuk melatih kesabaran. Nah, sebenarnya bentuk sabar-sabar apa saja sih Pak Ustadz yang bisa dilakukan di bulan Ramadan ini? Kita secara umum umum sabar itu terbagi menjadi 3. Ada sabar untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sabar menjauhi larangannya, menjauhi maksiat. Dan ada yang ketiga yaitu sabar menghadapi ketetapan Allah, takdir. Jadi sabar kalau kita mau klasifikasikan itu menjadi 3 tadi. Sabar dalam ketaatan, kemudian sabar menjauhi maksiat, dan sabar menghadapi takdir yang pahit dalam tanda kutip pahit menurut kita. Dalam ketaatan saya kira banyak amalan-amalan soleh, baik itu yang wajib maupun yang sunnah itu kan kalau kita tidak sabar, itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Mungkin yang paling dekat adalah sholat 5 waktu. Orang itu kalau nggak sabar menjalani sholat 5 waktu mungkin dia akan tinggalkan, lalai. Apalagi puasa kan gitu. Nah, puasa itu benar-benar harus sabar dalam menjalankannya. Karena kita harus nahan lapar, menahan sesuatu yang sebetulnya boleh. Sesuatu yang dalam tanda kutip di bulan yang lain itu adalah halal bagi kita. Makanan, kita punya makanan. Siapa yang melarang kita untuk memakan makanan itu? Tapi ketika di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berpuasa, yang kita miliki sekalipun, yang tidak ada orang yang bisa melarang, itu pun kita tidak boleh memakannya, kan gitu. Itu dalam ketaatan. Belum lagi misalnya sabar dalam menjauhi larangan. Banyak larangan-larangan. Misalnya kita berbicara di luar bulan Ramadan, perkara-perkara yang jelas diharamkan, itu jelas keharamannya. Maka di bulan Ramadan itu keharamannya lebih ditekankan lagi. Maka kalau kita bawa kepada aktivitas ibadah kita berupa puasa di bulan Ramadan, harusnya kita yang tadinya sudah bisa menahan diri dari sesuatu yang halal yang kita miliki sendiri, harusnya sesuatu yang memang dilarang kita bisa lebih sensitif lagi.
seperti itu. Oke. Jadi sabar menjauhi maksiat. Kemudian yang ketiga adalah sabar menghadapi takdir, Ketetapan Allah ya. ketetapan Allah. Kadang ya ada saja cobaan yang datang, Iya. ya, apalagi di bulan Ramadan ini. ya. Ya. Kemarin saya juga sempat kena cobaan, ya, misalnya saya memesan barang, kemudian ternyata barangnya itu Tidak sesuai. bukan tidak sesuai, tapi memang nggak ada, barangnya nggak ada. Kena tipu ya, Ustaz? Kena tipu, dan kemudian justru ada semacam trik daripada penipu itu, ya, untuk mau meminta ya lebih daripada apa yang saya sudah transfer pertama untuk pembelian kan. Iya. Kita sudah transfer, kemudian ada berita ya barang Anda ditahan di bea cukai misalnya, seperti ini. Anda harus menghubungi tokonya. Ya. Awalnya saya ikuti, saya hubungi tokonya. Ya ternyata mereka adalah satu kelompok. Jadi tokonya itu mengatakan bahwa mengarahkan seperti ini, ya. Bapak misalnya silakan minta kepada pihak pertama yang bea cukai itu, katanya, ya. Untuk membuat ya semacam pajak seperti itu, PPN dan seterusnya kan. Disuruh bayar pajak lagi, Ustaz. Itu ternyata ada bayarannya. Bayarnya itu ya berjuta-juta. Iya, sampai 7 juta kemarin itu disebutkan. Ya, padahal saya kan cuma beli barang yang mungkin tidak seberapa, ya. Nggak cukup 200.000. Ya, ternyata pajaknya lebih mahal. Ya, pajaknya dimintai 7 juta seperti itu. Katanya ini adalah barang impor, dan kenapa Anda tidak tidak menanyakan hal yang seperti ini, ya. Kita sebagai konsumen kan nggak tahu. Seperti itu. Jadi cuma bisa ini ya, Ustaz. Kemarin alhamdulillah, ya. Artinya Allah berikan jalan keluar, dan saya tersadar bahwa ini adalah penipuan. Ya, jadi ya biarlah. Yang pertama, ya, menerima ini, yang saya sudah transfer berupa sejumlah uang, ya, itu diikhlaskan saja. Iya. Berarti itu kayak bentuk rasa sabar ya, Ustaz. Apalagi di bulan Ramadan ini dikasih cobaan. Dan saya yakin mungkin di antara sahabat pendengar ada yang punya cobaan yang lebih berat lagi. Artinya cobaan yang saya dapatkan ini tidak seberapa mungkin dibandingkan cobaan teman Pro 2 yang lain. Oke, berarti kita berarti bisa harus menerima ya segala bentuk cobaan itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Barangkali itu menjadi salah satu cara ya Pak Ustaz, kita lebih dekat kepada Allah dengan cobaan-cobaan yang diberikan. Jadi cobaan yang diberikan itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil perhatian kita. Mungkin kita selama ini tidak mungkin lalai, jauh dari Allah. Maka itu adalah cara Allah untuk menegur kita. Cara Allah untuk memanggil kita. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau mungkin bisa jadi hari ini kamu kurang banyak bersabar, jadi kamu harus lebih lebih banyak untuk coba mendekatkan diri kepada Allah gitu. Siapa tahu itu adalah membuka jalan kamu untuk bisa lebih sabar dalam menghadapi dunia. Nah, ini kita balik lagi Pak Ustadz, masalah sabar. Dimana zaman sekarang tuh banyak anak-anak tuh kalau kita tahu Pak Ustadz main game. Nah, main game ini kadang kalau kita udah keasikan main game terus kalah itu bisa jadi kata-kata yang tidak sewajarnya keluar dari mulut kita itu bisa keluar Pak Ustadz. Nah, bagaimana tuh Islam memandang itu? Memang sekarang ini kita hidup di zaman yang serba modern, serba cepat digital, ya. Artinya misalnya pesan dibalas detik itu juga, kemudian makanan datang dalam hitungan menit dan seterusnya, serba cepat lah. Nah, sebetulnya kita di dalam Islam itu, tadi kan berbicara masalah game, sebenarnya Islam itu tidak memusuhi kecepatan teknologi yang berkembang saat ini. Cuma Islam mengajarkan bahwa pertumbuhan iman dan kedewasaan jiwa kita ini butuh proses, bukan hasil instan. Maka
Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu ajula." Manusia itu diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Nah, maka ayat ini seakan-akan menggambarkan bagaimana tabiat manusia yang di zaman modern itu. Ya, mau cepat, mau hasilnya itu instan dan seterusnya ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, ya bersabarlah dan kuatkan kesabaranmu. Ya, di sini ditekankan, bukan cuma perintah bersabar tapi apa? Ya, wasabiru warabitu. Ya, kuatkanlah kesabaranmu. Nah, jadi ayat ini artinya jangan biarkan sifat tergesa-gesa ya menguasai diri kita, iman kita ya. Kalau sekarang di era instan ya kita ingin cepat sukses, cepat kaya, cepat dikenal ya, dan seterusnya ya. Islam itu sebenarnya mengajarkan proses ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda wa'lam annan nasra ma'as sabri, ya, bahwa ketahuilah kemenangan itu bersama dengan orang-orang yang sabar, kesabaran. Jadi tidak ada istilahnya kemenangan instan dalam dalam sunnatullah. Bahkan para nabi terdahulu kan itu menunggu bertahun-tahun untuk melihat hasil daripada kesabaran dakwahnya. Jadi anak-anak sekarang memang perlu ya dididik di era digital ini untuk lebih bersabar. Meskipun teknologinya cepat, Ustadz, kita juga harus bisa untuk tahan kesabaran ya. Jangan terlalu apa-apa marah-marah gitu, apa-apa dikit-dikit nggak sesuai dengan harapan, kesabarannya mulai luntur gitu. Betul. Nah, Pak Ustadz, biasanya juga kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, biasanya kita tuh cobaannya itu adalah orang lain, Pak Ustadz. Kayak kita dibuat marah, dibuat kesel sama orang-orang, bahkan mungkin teman kita sendiri, Pak Ustadz, yang biasanya kayak mungkin menurutnya iseng-iseng gini, tapi ternyata buat kayak aduh ini temanku nih kayaknya butuh ini kayak mulai uji kesabaran Pak Ustadz, mulai marah sampai mungkin bisa jadi baku tonjok Pak Ustadz. Bagaimana itu Pak Ustadz untuk menghindari yang seperti itu? Jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari mendapat komentar, misalnya komentar-komentar negatif atau tekanan-tekanan negatif dari orang lain atau tekanan-tekanan sosial atau kegagalan atau misalnya emosi, maka sebetulnya kita disitulah kita melatih diri untuk bersabar. Karena itu sebenarnya melatih respon kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda bahwa innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu pada benturan yang pertama. Artinya apa? Momen paling menentukan itu adalah detik-detik pertama ketika kita mendapatkan cobaan itu. Jadi kita biasakan ya, jangan langsung membalas. Jadi diam saja dulu. Diam 10 sampai 30 detik. Ini bisa menyelamatkan banyak hal. Bisa menyelamatkan lisan, kemudian fisik dan seterusnya. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau seorang di antara kalian itu marah, maka apa? Diam. Diam. Kalau di dalam riwayat yang lain kan disebutkan, kalau dia dalam marah dalam keadaan berdiri, maka falyajlis, maka duduk. Kalau dia marah dalam keadaan duduk, maka baring. Nah itu perubahan mengendalikan fisik. Jadi gerakan tubuh itu mempengaruhi emosi sebetulnya. Jadi kita duduk, kita tarik nafas dalam-dalam, atau bahkan mungkin kita ambil wudhu. Ambil wudhu. Karena kan istilahnya kita ini panas. Maka butuh siraman air wudhu. Kadang itu sabar dimulai dari bagaimana kita mengubah posisi badan dulu. Tapi itu Pak Ustadz, sampai kapan kita bisa menahan ini Pak Ustadz, rasa sabar kita, apalagi kalau kayak mulai memukul gitu, mulai memukul Pak Ustadz, masih ditahan nih,
Ya. Sampai kapan bisa Ki tahan itu rasa sabar untuk tidak membalas begitu Ustaz? Ya, tidak ada ujungnya. Itulah sabar itu tanpa batas. Oh, Kenapa? Karena hidup ini adalah ujian. Iya, Dan iya. ujian apakah ada ujungnya? Nah, nggak ada ujungnya ujian. Kalau begitu nggak ada ujungnya sabar. Berarti cara terbaik untuk menghindari yang seperti itu adalah pergi pas meninggalkan. Pergi, menghindar. Iya. Kalau memang kepergian kita itu lebih baik, pergi. Iya. Ah, Berarti berat banget ya rasa Iya. Berarti kalau kita ngulik soal sabar ini ternyata kalau tambah diulik tambah dalam, tambah berat rasa sabar itu. Iya. Berarti kayak gitu teman pada kalau kamu lagi ada masalah terus kayak tiba-tiba dipukul sama orang, digangguin sama orang, jangan membalas, usahakan kalau memang Mengalah. itu sudah berat tinggalkan tempat Iya. itu. Mengalah, tinggalkan. Mendingan mengambil langkah yang lebih positif, yang lebih menguntungkan. Iya. Misalnya melapor, misalnya kalau Iya. sampai itu adalah merugikan diri Merugikan kita, diri sendiri. kita melapor saja. Oke. Iya. Dan itu harus kita pahami ya, sabar itu bukan berarti kalah. Iya. Sabar itu bukan berarti kalah. Justru itu adalah sebuah kekuatan. Iya. Ya, karena apa namanya? Kalau dalam hadis kan disebutkan laisa sadidu bisur'ah. Bukan orang kuat itu yang bisa gulat. Iya. Enggak, tapi yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya saat lagi marah. Wow. Nah, itu dia. Iya, berarti ya berat banget ya, Mas. Iya. Kadang orang-orang kayaknya bakal susah untuk menerapkan rasa sabar ini dalam kehidupan Iya. sehari-hari, apalagi kalau masalah kayak gitu. Kita di Makassar itu ada budaya sirik napace, Pak Ustadz. Betul. Nah, itu yang kayaknya kalau sedikit-sedikit disenggol, aduh, saya ini disenggol dikit. Nah, pasti bakal membalas begitu, Pak Iya. Ustadz. Padahal kan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang menahan amarah dan memaafkan manusia. Iya. Jadi menahan marah itu bukan lemah, itu sebenarnya tanda jiwa yang kuat. Iya. Iya, seperti itu. Berarti itu cara kita untuk menguatkan Iya. diri adalah bersabar. Oke, teman P2, bentar kita bakal balik lagi ya, bakal bahas soal sabar ya. Jadi buat teman P2 yang ingin tanya-tanya sama Pak Ustadz, bisa lewat WhatsApp kita di 0811 410 968, bisa juga lewat live kita di TikTok dan di YouTube di RRI Pro 2 Makassar. Jadi buat teman P2 jangan kemana-mana, kita tungguin ya. Lagi MC di luar Kak, pembukaan ini bahasa Ramadan.
Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng Pak Ustadz Dr. Haji Ayub Subandi LC MAG Sidai. Dan kita masih bahas soal sabar itu tanpa batas nih teman. Iya. Ini Pak Ustadz, ini aku mau nanya lagi soal sabar ini, yang katanya sabar itu di bulan Ramadan adalah hal yang harus kita perbanyak, karena bulan Ramadan itu adalah bulannya orang sabar gitu. Iya. Nah Pak Ustadz, sebenarnya apakah sabar itu hanya dibutuhkan saat kita sedang susah atau tertimpa masalah nih Pak Ustadz? Atau mungkin justru yang penting juga ketika kita sedang senang atau mendapat banyak kenikmatan nih? Iya, betul. Jadi ini pertanyaan yang sangat penting ya. Kenapa? Karena banyak orang menyangka kalau sabar itu cuma dibutuhkan saat susah. Banyak masalah, iya. Ya. Padahal dalam Islam sabar itu justru lebih halus ujiannya saat kita lagi senang. Iya. Seperti itu. Kalau sabar saat susah kan itu sudah jelas ya. Ketika ditimpa musibah misalnya, kita kan diperintahkan untuk tetap tenang, kemudian ridho, ya. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini sabar dalam ujian. Ya, artinya menahan hati dari sikap protes dan lisan yang keluh kesah. Ya. Nah, sekarang ketika lapang, nah ini justru sering muncul ya, kita lupa diri, sombong, kemudian lalai ya. Makanya dalam Al-Qur'an kan Allah Subhanahu wa taala berfirman wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah, kami akan menguji kalian itu dengan keburukan dan juga kebaikan ya. Jadi dua-duanya itu adalah ujian sebetulnya. Ya, keburukan itu adalah ujian dan kebaikan juga itu adalah ujian. Ya, jadi nikmat itu adalah ujian. Ya. Makanya dalam hadis Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, bahwa sungguh menakjubkan ya, urusan orang beriman itu. Kenapa? Idza asabathu sarra ya syakara fakana khairan lahu. Kalau dia lagi dia lagi senang, maka dia bersyukur, maka itu lebih baik, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar. Tapi kalau dia kena susah, ya maka dia bersabar, maka itu baik baginya. Ya. Nah, tadi kan di sini disebutkan kalau lagi senang itu kita tuntutannya syukur ya. Iya, bersyukur. Ya. Tapi kenapa kita maknai syukur di sini sebagai sabar? Ya, karena kesyukuran itu adalah ketaatan dan tadi di awal kita katakan bahwa dalam melakukan ketaatan sekalipun itu butuh apa? Sabar. Kan gitu. Iya. Jadi walaupun dalam hadis ini disebutkan bahwa kalau lagi senang kita harus bersyukur, ya. Kan bukan redaksinya itu bukan senang bersabar, tapi senang bersyukur. Nah, cuma kita harus pahami bahwa namanya syukur juga butuh kesabaran. Ya. Jadi seperti itu. Karena biasanya nih Pak Ustadz, kalau kita dikasih kenikmatan, misal nih Pak Ustadz kita dikasih mobil mewah nih, dikasih rezeki beli mobil mewah. Iya. Nah, kalau kita udah punya mobil mewah nih, ternyata saya dengar ya dari beberapa ulama juga, ternyata itu adalah salah satu ujian juga nih. Betul. Mobil mewah yang dititipkan kepadamu ini, kamu mau pakai apa gitu? Kamu mau jalannya kemana gitu? Apakah kebenaran atau keburukan? Betul. Ternyata itu adalah salah satu ujian juga. Ujian, iya. Jadi dia adalah nikmah wa amanah. Iya, jadi dia nikmat dan sekaligus sebagai amanah. Iya. Yang akan kita pertanggungjawabkan kan gitu. Iya. Berarti harus dengan kesabaran juga. Iya. Karena namanya nikmat itu kan ada saja dorongan-dorongan untuk menggunakannya pada hal-hal yang mungkin di luar daripada tujuannya. Iya. Apalagi kalau manusia itu wataknya itu kalau sudah senang, merasa dirinya cukup, itu mereka ada potensi untuk melampaui batas. Iya. Kayaknya manusia itu ini ya Pak Ustadz, kayak dikasih sepeda maunya motor, dikasih motor maunya mobil. Enggak ada puasnya Pak Ustadz. Enggak ada puasnya. Nanti puas kalau sudah masuk kuburan. Berarti memang sebesar itu dalam kedua rasa sabar itu tidak ada batasnya kalau Pak Ustadz bilang. Apapun cobaannya, sabar ya
harus bisa untuk bersabar apapun Iya. cobaan yang diberikan Tuhan ke kamu. Betul. Gitu. Iya. Oke, lanjut lagi Pak Ustadz. Nah, ini hubungannya antara sabar dan keikhlasan dalam beribadah nih Pak Ustadz. Bagaimana itu? Artinya apakah keduanya itu ada keterkaitan? Keterkaitan Ya? antara beribadah dan juga kesabaran. Baik, ya benar. Sebetulnya sabar dan keikhlasan itu bukan dua hal yang terpisah ya. Kita tidak bisa mendikotomikan antara keduanya. Kenapa? Karena keduanya itu saling terikat, saling menguatkan. Ya, ibaratnya seperti akar dan batang pohon sebetulnya. Ya. Kenapa? Karena ikhlas adalah artinya kita kan memurnikan hati hanya karena Allah. Iya. Ya. Wa ma umiru liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kan gitu. Nah, tapi menjaga hati untuk tetap lurus itu tidak mudah. Iya. Ya. Menjaga hati untuk tetap ikhlas tidak. Ada ujian apa? Ingin dipuji, ingin dilihat orang, ya. Ada rasa bosan dalam beribadah. Iya. Nah, maka di sini dibutuhkan apa? Kesabaran. Iya. Ya, jadi sabar itu menjaga niat supaya apa? Tetap bersih, ya, tetap ikhlas. Iya. Ya, meskipun tidak ada yang melihat, meskipun tidak ada yang memuji. Ya, jadi tanpa sabar, ya, saya kira keikhlasan itu mudah goyah. Iya. Dan ibadah puasa kita ini sebetulnya luar biasa ya. Iya. Dia ibadah yang pahalanya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan membalas dengan sendirinya. Iya. As-saumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasa itu untukku, maka aku yang akan membalas secara langsung. Ya, beda dengan ibadah-ibadah yang lain misalnya. Ibadah-ibadah yang lain kan biasa disebutkan ganjaran pahalanya sekian ya. Iya. Tapi untuk puasa tidak, langsung dibayar tunai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Para ulama menjelaskan bahwa karena memang ujian dalam puasa itu, ya, itu luar biasa. Ya. Kita mau makan kan bisa. Iya. Siapa yang melihat? Ya, kita lagi puasa nggak ada yang tahu kan? Iya. Anda puasa atau tidak, orang nggak tahu. Iya. Ya, beda dengan sholat itu kelihatan, ya. Apalagi namanya ibadah-ibadah yang lain, zakat, ya, kelihatan kita memberikan. Iya. Nah, tapi ini puasa cuma diri kita yang tahu. Cuma diri kita dan Tuhan Allah. Iya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu, kayak puasa itu adalah salah satu kayak amalannya langsung dibayar tunai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah ya Pak Ustadz. Salah satunya adalah bersabar di bulan Ramadan. Betul. Oke, Pak Ustadz, ini kalau saya boleh tahu, apakah di kisah Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW gitu ada gak sih kayak menjadi salah satu inspirasi nyata nih buat orang P2 dalam bersabar gitu Pak Ustadz? Jadi kalau kita melihat sosok Nabi kita yang tercinta Muhammadin SAW, ya semuanya adalah kesabaran sebetulnya. Ya, sabar dalam mengemban risalah. Ya, jadi kalau secara umum ya, mana contoh kesabaran Nabi? Baca seluruh sirahnya. Ya, semua adalah kesabaran dari awal sampai akhir. Itu semua adalah kesabaran. Tapi ada peristiwa yang kita sering dengarkan yang bisa jadi inspirasi, yaitu ketika peristiwa Taif, ya, ketika dakwah itu justru dibalas dengan apa? Lemparan batu. Iya. Tawaran keselamatan dibalas dengan apa? Dengan kekerasan. Jadi setelah wafatnya Abu Thalib, ya, dan Khadijah radhiyallahu taala anha, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ kehilangan dua penopang besar di dalam hidupnya. Iya. Makanya tahun itu dikenal sebagai Amul Huzn, tahun apa? Tahun kesedihan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif, ya, dengan harapan apa? Mendapatkan dukungan dakwah, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dakwahnya ditolak, ya, dicaci, dihina, kemudian anak-anak diperintahkan untuk apa? Melempar beliau dengan batu sampai kaki beliau berdarah. Ya. Jadi secara manusiawi, ya, ini momen, kalau kita bawa ke diri kita, ini adalah momen yang menyakitkan, ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana respon Nabi SAW? Apakah beliau membalas?
Tidak. Apakah beliau mengutuk? Tidak. Dan apakah beliau menyerah? Tidak. Tidak. Ya, bahkan ketika malaikat gunung itu menawarkan untuk Balas, menghancurkan penduduk Taif, Iya. ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab apa? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah. Tidak. Ya, tawaran itu beliau tolak dan mengatakan, saya berharap Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah kepada Allah semata. Wow. Jadi ini sebenarnya bukan hanya sabar ya. Ini sabar dan ada visi di balik. Iya. Sabar untuk menang ya Pak Ustadz. Iya, Sama betul. kayaknya tadi yang Pak Ustadz bilang kalau sabar itu tidak ada batasnya dan jangan salah, orang yang sabar itu bukan orang yang kalah, Iya, tapi betul. orang yang sabar adalah orang yang menunggu kemenangan. Iya. Gitu. Dan ini pelajaran bagi untuk generasi-generasi saat ini ya. Iya. Bahwa ya tidak semua usaha itu langsung instan berhasil ya. Iya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan tidak diterima dalam sehari. Ya. Iya. Dakwah beliau itu penuh dengan ujian, dengan penolakan. Ya. Dan kedua, pelajaran bagi kita bahwa kalau kita berarti kalau kita ditolak misalnya, ya bukan berarti itu adalah akhir daripada perjalanan kita. Ya kadang ada yang menolak. Hari ini ya adalah kadang yang menolak hari ini ternyata berikutnya nanti anak keturunannya itu membela Islam. Nah, jadi sikap sabar itu bukan bukan pasif ya. Iya. Dia adalah melangkah ya dengan pasti. Sabar. Iya. Jadi ya buat teman P2 di luar sana harus selalu sabar. Intinya sabar-sabar yang selalu kau gaungkan dalam perasaan kamu, dalam kehidupan kamu. Oke, ini aku mau ini juga Pak Ustadz, ada pertanyaan dari TikTok. Katanya di media sosial tuh kita sering lihat hal-hal yang bikin kita bisa down gitu Pak Ustadz. Gimana sih caranya agar kita bisa tetap sabar, apalagi itu menyangkut kayak perasaan kita? Apa yang harus kita lakukan? Banyak yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah kita jangan melihat orang-orang di atas kita. Iya. Kalau kita melihat orang-orang di atas kita, kemudian kita bandingkan dengan diri kita, ya di situlah mungkin kadang kita down. Iya. Tapi coba kita melihat orang-orang yang ada di bawah kita. Iya. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang di bawah kalian. Artinya apa? Artinya kadang mereka itu lebih sengsara dari kita. Kadang mereka itu lebih menderita daripada kita. Nah, oleh sebab itu kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki. Ternyata kita ini punya sesuatu yang lebih, sesuatu yang spesial. Kadang kita menutup mata, kita melihat ke atas, ternyata pada diri kita itu ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak orang di bawah kita. Itu berarti ini yang di TikTok nih, kalau kamu merasa kayak apalagi soal pencapaian ya, orang lain mungkin udah punya ini, punya itu, terus kita iri, terus kita jadi kayak nggak bersyukur dan intinya kita nggak bersabar. Kamu coba lihat orang-orang di bawah kamu tuh, masih banyak orang yang mungkin hari ini nggak bisa makan, hari ini nggak bisa berbuka, hari ini nggak bisa sahur gitu. Banyak hal yang mungkin menjadi patokan. Jangan melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Oke, Pak Ustadz, mungkin terakhir ya, karena udah mau jam 5 nih Pak Ustadz. Cepat banget waktunya. Mungkin Pak Ustadz untuk pesan-pesan kepada teman P2 nih agar bisa selalu bersabar dalam menjalani kehidupan Pak Ustadz. Bagaimana cara menjaga sikap sabar itu ya? Tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi tetap terjaga konsisten setelah Ramadan berlalu. Jadi perlu kita pahami bahwa ya Ramadan ini adalah bulan latihan, bukanlah puncak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi tujuan puasa kita itu adalah takwa. Dan takwa itu adalah kita dituntut untuk menjadikannya
sebagai sikap permanen. Ya, bukan musiman ya. Jangan katakan saya bertakwa nanti saya di bulan Ramadan. Kalau tidak di bulan Ramadan saya tidak kenal dengan takwa. Enggak. Takwa ini harus menjadi sikap permanen kita. Jadi kita setelah Ramadan kita kembali reaktif ya, tidak mudah marah, tidak lalai dan seterusnya. Kemudian kita pertahankan ibadah ya dengan konsisten. Jadi sabar, kita sabar mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang konsisten walaupun sedikit. Ya. Konsisten ini butuh apa? Sabar. Jadi jangan berhenti total ya setelah Ramadan. Ya, minimal yang kita jaga itu yang masih kewajiban. Salat ya. Ya, salat, kewajiban salat 5 waktu dan seterusnya. Ya. Adapun yang sunnah-sunnah, ya mungkin di Ramadan kita bisa maksimal. Di luar Ramadan mungkin sulit. Tapi baiknya kita pasang target. Ya, ada target yang berusaha kita capai di luar. Tidak usah pasang target banyak-banyak ya. Walaupun mungkin seperduanya atau mungkin ya kurang daripada itu. Yang penting apa? Continue. Penting kita sabar. Ya, kemudian kita jaga lingkungan, pergaulan dan seterusnya. Kenapa? Karena sabar itu kan juga bisa tumbuh di lingkungan yang baik. Ya, dan sabar itu bisa cepat terapuh kalau lingkungannya itu ya lingkungan penuh dengan provokasi dan seterusnya ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, kan gitu. Sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman yang baik itu bisa membantu kita untuk apa? Untuk tetap tenang ya. Tapi sebaliknya lingkungan negatif itu bisa memancing emosi kita. Seperti itu. Jadi intinya Toleran P2 di bulan Ramadan ini itu adalah ajang untuk latihan. Jadikan ini sebagai salah satu latihan agar kamu tuh bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah lewat bersabar gitu. Karena di bulan Ramadan juga ini ada tarawih Pak Ustadz. Salat tarawih biasanya kayak salat tarawih kalau kita tidak bersabar untuk ini kayak banyaknya rakaatnya, banyaknya ini pasti bakal kita harus bersabar juga melawan ngantuk. Juga banyak cobaan di bulan Ramadan ini, tapi ya itulah bagaimana cara Tuhan menguji kita di bulan Ramadan agar kualitas ibadah kita bertambah dan keimanan kita juga bertambah. Makasih banyak Pak Ustadz untuk hari ini setelah mengajarkan kita bagaimana sih sabar itu tanpa batas. Oke, mungkin Pak Ustadz nanti kita bisa bertemu lagi ya Pak Ustadz di diskusi selanjutnya soal bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Makasih Pak Ustadz. Ini aku juga mau pamit undur diri. Abis ini bakal lanjut lagi Pak Ustadz ya di Sore Ceria sampai jam 8 nanti. Jadi makasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.